Apel Ogetika secara resmi mengatakan, benar Alkitab sudah dipalsukan. Kristen jangan pungkiri hal ini. Sepanjang sejarah kita temukan berulang kali orang-orang memalsukan Alkitab. Ada Injil Barnabas, Kitab Mormon, terjemahan Dunia Baru, Alkitab LGBT, Kitab Anu, sangat banyak yang memalsukan. Ada dari kalian Kristen yang tidak setuju kalau kitab-kitab ini palsu? Tentu semua setuju dengan saya. Ya, mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Ada orang yang copy argumen dari skeptis liberal mengenai perbedaan Lukas pasal 2 ayat 16 versi King James dan Codex Sinaiticus atau Vaticanus. Di versi King James, bagian akhir ayat tertulis, kepada manusia yang berkenan. Dalam bahasa Inggris, bukan Aramaik ya. Sedangkan kodeks yang lebih tua tertulis, kepada orang-orang yang ia ridhai. Simpelnya begini, King James terkesan umum, damai kepada semua orang. Sedangkan kodeks tua terkesan khusus, damai kepada orang-orang yang dipilih Sang Ilahi. Dari sini dia berkesimpulan, ini bukti teks asli sering mengalami perubahan. Ada bukti manuskrip yang kuat bahwa teks Injil memang pernah mengalami modifikasi, baik disengaja maupun tidak, selama berabad-abad penyalinan manual. Oke, ini tanggapan saya. Pertama, dia benar, kalau pernah terjadi perubahan selama penyalinan manual. Saya gunakan kata perubahan karena kata modifikasi tidak bisa dilakukan secara tidak sengaja. Orang-orang Kristen akui hal ini. Tapi saya mau tanya, bagaimana Anda tahu jika sudah terjadi perubahan? Ayo, coba dipikirkan secara logika, bagaimana? Benar sekali. Anda tahu ini berubah karena masih ada yang aslinya. Dan dia sendiri yang menunjukkan dan menjadikannya sebagai perbandingan. Adanya terjemahan King James tidak membuat kodeks ini menjadi hilang. Sama seperti di atas, ini kitab-kitab palsu. Tahu dari mana palsu? Karena masih ada kitab aslinya. Adanya kitab palsu tidak serta-merta membuat yang asli menjadi lenyap. Ini uang 100.000, pernah dipalsukan. Tahu dari mana dipalsukan? Karena masih ada uang yang aslinya. Adanya uang palsu tidak serta-merta membuat yang asli menjadi lenyap. Hahaha, Apel, kamu masuk ke dalam jebakanku. Sekarang kamu punya dua masalah. Pertama, kamu akui King James yang dipakai secara umum adalah kitab yang sudah palsu. Kedua, tahu dari mana kodeks tertua tidak dipalsukan juga. Jangan-jangan masih ada yang lebih kuno dari kodeks tertua ini. Wah, kentang, hari ini kamu cerdas ya. Baiklah, saya ralat dulu. Saya tidak mengatakan King James adalah kitab palsu. Saya konsisten pakai kata berubah atau terjadi perubahan. Bukan palsu. Ini uang 100.000. Selain pernah dipalsukan, uang ini juga mengalami perubahan. Ada uang 100.000 yang ini dan ada yang ini. Walaupun ini lebih baru tetapi bukan berarti dia memalsukan yang lama. Atau sebaliknya, karena yang baru sudah keluar bukan berarti yang lama menjadi palsu. Kedua uang ini diterima sebagai uang asli. Baik kodeks lama maupun King James walaupun berbeda tetapi keduanya tetap diterima. Apakah ini perbedaan teologis yang signifikan? Sama sekali tidak. Menurut King James, damai bagi seluruh manusia. Ini selaras dengan kasih Sang Ilahi kepada seluruh umat manusia. Kita bisa lihat contoh ayatnya di Yohanes pasal 3 ayat 15. Menurut kodeks tertua, damai bagi orang yang diridai Sang Ilahi. Tentu saja ini masih selaras dengan kisah dalam Alkitab. Kita melihat Sang Ilahi memilih orang-orang tertentu menjadi nabi, rasul. Memilih orang tertentu untuk mendapatkan kabar sukacita. Ini bukan berarti Sang Ilahi tidak mengasihi manusia yang lain. Dan ada satu lagi. Kalau ingat di atas, kenapa saya katakan bahwa orang ini hanya copy argumen dari skeptis liberal? Ya, karena mereka tidak investigasi sendiri. Tidak tahu kalau LAI punya terjemahan yang berbeda juga. Terjemahan baru mengatakan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini menunjukkan, manusia yang menjadi subjek Sang Ilahi menjadi objek. Di terjemahan baru 2, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Walau beda kalimat, tetapi intinya sama. Manusia menjadi subjek dan Tuhan menjadi objeknya. Apakah ini perbedaan teologi yang signifikan? Saya kira, tidak. Karena orang yang diridhai oleh Tuhan, tentu orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kasih Sang Ilahi terhadap dunia ini, kasih terhadap orang-orang yang diridhai, dan orang-orang ini mengasihi Tuhan adalah teologi yang tepat diimani oleh Kristen. Sama sekali tidak bertentangan.
Lalu, bagaimana bisa orang Kristen memilih mana yang palsu dari perbedaan-perbedaan tersebut? Kristen mengetahui mana yang palsu, tentu saja dari pesannya yang bertentangan. Inilah alasan-alasan kitab-kitab lain ini dianggap palsu. Munculnya nabi baru yang membawa pewahyuan baru, seakan karya penyaliban belum cukup. Tidak mengakui Yesus yang disalib, melainkan orang lain. Menganggap Yesus bukan sang ilahi tetapi merupakan ciptaan. Dan ini mirip yang tadi. Ini yang benar-benar siput menjadi kuda. Berkontradiksi dengan teologi Kristen secara signifikan. Inilah yang kami tolak. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.